Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Baiklah, berdirinya pagi ini yaitu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konferensi Inter Indonesia dengan konferensi meja bundar. Baiklah, sebelum kami melanjutkan kepada materinya, ada lebih baik kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Beatrice Sinaga. Baiklah, kami lanjutkan dengan penjelasan. Konferensi Inter Indonesia latar belakang. Sebelum konferensi meja bundar berlangsung, dilakukan pendekatan dan koordinasi dengan negara-negara bagian FBO, terutama berkaitan dengan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter Indonesia ini penting untuk menciptakan kesamaan perdagangan menghadapi Belanda dalam KBMB. Pada awalnya pembentukan BFO ini diharapkan oleh Belanda akan mempermudah Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Namun sikap negara yang tergantung dalam BFO berubah setelah Belanda melancarkan agresi militernya kedua terhadap Indonesia. Karena simpati dari negara-negara BFO ini, makanya pemimpin-pemimpin Republik Indonesia dapat dibebaskan dari BFO Lalah yang berturut berjasa dalam terselenggaranya konferensi Inter Indonesia. Hal itulah yang melatar belakangi dilaksanakannya konferensi Inter Indonesia. Hasil perundingan konferensi Inter Indonesia pada 19 sampai 22 Juli 1943 diadakan konferensi Inter Indonesia. Dalam konferensi itu diperlibatkan bahwa politik divide et impera Belanda untuk memisahkan daerah-daerah di luar wilayah RI mengalami kegagalan. Hasil konferensi Inter Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta antara lain: 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan federalisme. 2. RIS akan dikepelai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun Belanda. 4. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional dan presiden. Konferensi meja bundar. Konferensi meja bundar atau disingkat dengan KBM adalah pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili sejumlah negara kedutaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Pertemuan ini dilangsungkan di Den Haag mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949. Ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda yang telah lama terjadi. Walau Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda masih berupaya menguasai Indonesia. Sebelum KBM, ada 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia telah dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Adapun pertemuan itu adalah: yang pertama, perjanjian Ningrat pada tahun 1947, yang kedua yaitu perjanjian Grenville pada tahun 1948, dan yang ketiga adalah perjanjian Royan pada tahun 1949. Baiklah teman-teman, cukup sekian pemaparan yang dapat kami berikan. Jika ada yang mau bertanya terhadap materi kami persilakan. Nama saya Rindu Cahaya Pratama Sinaga dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana peran penting konferensi Inter Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan? Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rindu kelompok 3. Konferensi Inter Indonesia dilaksanakan dengan tujuan utama mempersiapkan pelaksanaan konferensi meja bundar atau KMB antara lain Republik Indonesia dan BFO, kemudian menghasilkan kesepakatan berupa penyerahan. Perkenalkan, nama saya Ji Pratama Damai dari kelompok 2. Coba jelaskan bagaimana yang dimaksud dengan dibentuknya Uni Indonesia Belanda dalam hasil dari isi perbandingan konferensi meja bundar. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari EJ kelompok 2. Uni Indonesia Belanda adalah hubungan konfederasi antara Belanda dan Indonesia yang ada dari tahun 1949 hingga tahun 1956. Isi dari perundingan meja bundar yaitu Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah mengakui kedaulatan RIS. Saya Mika Junita Damani dari kelompok 6 ingin bertanya kepada pihak penyaji. Jelaskan dampak konferensi Inter-Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mika kelompok 6. Dampak dari konferensi Inter-Indonesia adalah adanya konsensus yang dibangun melalui konferensi Inter-Indonesia yang menjadi modal berharga bagi pemerintah RI, terutama deklarasi Indonesia yang ditunjuk untuk berunding dengan Belanda pada konferensi Meja Bundar atau disingkat sebagai KMB di Den Haag. Saya Beni Aliansa Silalai, saya dari kelompok 8 ingin bertanya kepada penyaji. Mengapa perlu diadakan konferensi Inter-Indonesia sebelum konferensi Meja Bundar? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Beni kelompok 8. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan dengan tujuan utama mempersiapkan pelaksanaan konferensi Meja Bundar dan BFO yang mendukung penyerahan tanpa syarat kedaulatan daerah mereka kepada Republik Indonesia karena untuk menyamakan pandangan dan konsolidasi pandangan dari pihak Indonesia dan BFO untuk menghadapi Belanda. Perkenalkan, nama saya Marian Sepulwa, saya dari kelompok 8. Permasalahan apa sajakah yang dibahas dalam konferensi internasional Inter-Indonesia? Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pariansa kelompok 8. Fokus pembicaraan dalam konferensi Inter-Indonesia ini terkait pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Persoalan yang dibahas antara lain tata susunan Den Haag pemerintah RIS. Selain itu, kerjasama antara RIS dan Belanda dalam bentuk Perserikatan Uni. Saya Intan Purba dari kelompok 4 ingin bertanya. Coba jelaskan apa saja keuntungan yang didapat Belanda dari konferensi Inter-Indonesia. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan kelompok 4. Keuntungan Belanda dari konferensi Inter-Indonesia adalah adanya konsensus yang dibangun melalui konferensi Inter-Indonesia yang menjadi modal berharga bagi pemerintah Republik Indonesia, terutama delegasi Indonesia yang ditunjuk untuk berunding dengan Belanda pada konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag. Keberadaan BFO dan sikap tegas untuk menolak intervensi Belanda membuat pemerintah Indonesia memiliki legitimasi yang makin kuat untuk berunding dengan Belanda di KMB. Perkenalkan, nama saya Bersebagai Sinaga, saya dari kelompok 7. Saya ingin bertanya, jelaskan mengapa konferensi Meja Bundar disebut puncak perjuangan diplomasi bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Boris kelompok 7. Konferensi Meja Bundar merupakan puncak dari perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya diplomasi bangsa Indonesia karena untuk mengakhiri perselisihan Indonesia dengan Belanda, yaitu dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada akhir Desember 1949. Saya Rinsa Purba, saya dari kelompok 7 ingin bertanya. Jelaskan bagaimana penyebab terjadinya konferensi Meja Bundar. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dian kelompok 7. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer 2 terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Renville yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer 1 sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan resolusi yang mengancam serangan militer dari pihak Belanda terhadap tentara Republik di Indonesia dan menuntut untuk dipulihkannya kembali pemerintahan Republik Indonesia. Diserukan pula kelanjutan mengenai perundingan untuk menemukan penyelesaian yang damai antara dua belah pihak. Oleh karena itu, dilaksanakanlah konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Nama saya Alan Keseragi dari kelompok 1. Izin kami bertanya, jelaskan mengapa negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIK berdasarkan demokrasi dan federalisme. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alia kelompok 1. Pada masa awal kemerdekaan, para pendiri bangsa sepakat memilih negara kesatuan sebagai bentuk negara Indonesia. Namun, agresi militer yang dilakukan oleh Belanda
memaksa memimpin Indonesia memilih bentuk negara serikat sesuai perjanjian Konferensi Meja Bundar. Setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar, Indonesia resmi berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Hal tersebut dilakukan agar Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan dari dunia internasional. Perkenalkan, nama saya Dia Kamili Girsang dari kelompok 3. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Bagaimana kelanjutan perjuangan Indonesia dalam mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia setelah selesainya Konferensi Meja Bundar? Saya akan menjawab pertanyaan dari Dia kelompok 3. Langkah yang ditempuh setelah KBM selesai hingga penyerahan kedaulatan oleh Belanda adalah membentuk tim deklarasi untuk menerima penyerahan kedaulatan dan membentuk tim untuk menerima penggabungan RI ke RIS. Perkenalkan, nama saya Anjelianis Tumorang, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada pihak penyaji. Coba jelaskan apa-apa saja hak milik Belanda yang akan dikembalikan oleh Republik Indonesia Serikat pada hasil Konferensi Meja Bundar. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Andre, kelompok 2. Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Perkenalkan, nama saya Robi Firlanda Purba, saya dari kelompok 12 ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Sebelum KMB ada 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia telah dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Di sini saya akan bertanya, coba jelaskan apa saja masalah yang akan diselesaikan oleh negara Indonesia dan Belanda di 3 pertemuan tersebut. Sekian dan terima kasih. Terdapat beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh Indonesia Belanda, diantaranya adalah 1. Masalah istilah pengakuan kedaulatan dan penyerahan kedaulatan. Indonesia menghendaki penggunaan istilah penggunaan kedaulatan, sedangkan Belanda menghendaki istilah penyerahan kedaulatan. 2. Masalah Uni Indonesia Belanda. Indonesia menginginkan agar sifatnya hanya kerjasama yang bebas tanpa ada organisasi permanen, sedangkan Belanda menginginkan kerjasama yang luas dengan organisasi yang luas pula. 3. Masalah hutang. Indonesia hanya mengakui hutang-hutang Hindia Belanda sampai menyerahkan Belanda kepada Jepang. Sebaliknya, Belanda berpendapat bahwa Indonesia harus mengambil alih semua kekayaan maupun hutang Hindia Belanda sampai saat itu, termasuk biaya perang kolonial terhadap Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Anjelianis Tumorang dari kelompok 4. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Coba jelaskan hasil dari Konferensi Inter-Indonesia dan dalam konferensi selanjutnya di Inter-Indonesia diputuskan untuk membentuk panitia persiapan nasional yang coba jelaskan anggotanya dan apa saja dan tugasnya apa saja, dan coba jelaskan apa keputusan yang merugikan dan menguntungkan Konferensi Meja Bundar terhadap Indonesia, dan coba jelaskan bagaimana pelaksanaan Konferensi Meja Bundar. Sekian dan terima kasih. Hasil KMB yang sangat merugikan Indonesia adalah 1. Indonesia harus menerima bentuk negara serikat. 2. Indonesia harus mengakui dan membayar hutang-hutang Hindia Belanda. 3. Indonesia harus membentuk Uni Indonesia Belanda. 4. Penyerahan kedaulatan tidak termasuk Papua bagian barat. Hasil Konferensi Inter-Indonesia yang pertama yaitu 1. Negara Indonesia Serikat disetujui dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS berdasarkan demokrasi dan feudalisme. 2. RIS akan dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. 3. RIS akan menerima penyerahan kedaulatan baik dari RI maupun Belanda. 4. Angkatan perang RIS adalah angkatan perang nasional dan presiden. RI adalah panglima tertinggi angkatan perang. 5. Pembentukan angkatan perang RIS adalah semata-mata soal bangsa Indonesia sendiri. Konferensi kedua antara lain, bendera Republik Indonesia Serikat adalah sang saka merah putih. 2. Lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya. 3. Bahasa resmi nasional Republik Indonesia adalah bahasa Indonesia. 4. Pemilihan presiden dibentuk oleh negara bagian Republik Indonesia dan BFO. 5. Membentuk panitia yang bertugas dalam Konferensi Meja Bundar. 6.
anggota imperialis atau Majelis Permusyawaratan Sementara ditentukan oleh negara bagian berjumlah 16. Konferensi Meja Bundar atau KMM dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1942 di Den Haag atau Belanda. KMB digelar setelah Belanda dan Indonesia melewati beberapa jalur diplomasi sebelumnya. Beberapa jalur diplomasi yang dilakukan Belanda dan Indonesia diantaranya perundingan Linggarjati, perjanjian Rempveld, dan juga perjanjian Roem-Roeji.